Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya berada di dekat 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Ampon, Gunung Gedang, dan Gunung Ungkal yang berada di Desa Kandangan. Baik, langsung saja kita lihat bersama-sama 3 gunung kecil ini yang cukup indah sekali dan juga cukup asri, apalagi didukung dengan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan di sini. Yang kita saksikan di sana itu, ini namanya Gunung Gedang. Ya, Gunung Gedang ini berdekatan dengan Gunung Ampon juga. Kalau yang disebut dengan Gunung Ampon, itu yang di sebelah sana, teman-teman. Ya. Ini berada di Desa Kandangan, di daerah istimewa Yogyakarta. Ini agak kurang jelas ya, Gunung Amponnya. Kan saya lihat dari sebelah sini, mudah-mudahan lebih jelas dari sebelah sini. Nah, itu Gunung Amponnya. Sedangkan yang barusan tadi kita saksikan itu adalah Gunung Gedang. Nah, inilah Gunung Gedangnya. Terus kalau ke Gunung Ungkal ini kita harus menuju ke sana terus. Di sini juga ada beberapa orang yang sedang mengerjakan panen di sawahnya, yaitu panen padi, teman-teman. Niki nembe panen, Bu, nggih? Oh, nggih. Nuwun, Bu, nggih. Ternyata tidak terlalu jauh juga ya. Dan kalau Gunung Ampon lebih jelas lagi kalau kita saksikan dari sini ya. Itu namanya Gunung Ampon. Itu. Kalau untuk menuju ke Gunung Ungkal, mungkin perkiraan saya sepertinya dekat perkampungan yang banyak dihuni rumah-rumah warga di sana. Jika kita saksikan dari sini, tampak jelas sekali di sana adalah Gunung Amponnya. Ya, itu adalah yang disebut dengan Gunung Ampon yang tidak jauh dari Gunung Gedang ini. Mungkin jaraknya sekitar 1 kiloan ya, kira-kira begitu. Tidak jauh, dan untuk menuju ke Gunung Ungkalnya harus menempuh jalan ini lurus ke sana terus, yang jaraknya pun juga tidak jauh, mungkin sekitar kurang lebih 1 kiloan. Di sini juga ada beberapa orang yang sedang mengerjakan panen sawah, panen di sawah, yaitu panen padi. Meskipun cuaca hari ini cukup panas sekali, tapi tidak terlalu terasa panasnya, dikarenakan di sini anginnya sepoi-sepoi, cukup sejuk sekali, teman-teman. Dan di samping saya ini, pas ini adalah Gunung Gedangnya, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi juga. Ternyata di Gunung Gedang ini adalah tanah milik PT Mulia Mitra Maju Makmur. Coba saya akan terus menuju ke sana untuk melihat Gunung Gedang bagian sini, dan nanti saya akan ke sana lurus terus untuk mendekati Gunung Ungkalnya. Saya penasaran sekali dengan Gunung Ungkal karena sepertinya di antara ketiga gunung ini, sepertinya yang sedikit agak lebih besar, yaitu Gunung Ungkalnya. Mungkin kalau untuk menuju ke Gunung Ungkal, itu juga termasuk melewati pedesaan yang banyak dihuni rumah-rumah warga juga, teman-teman. Dikarenakan di sana, jika saya lihat dari sini, ini sepertinya sebuah perkampungan yang banyak rumahnya juga. Nah, ini lebih jelasnya dari sini. Ini Gunung Gedangnya yang kita lihat jika dari sini. Ini tanahnya berwarna putih ya, seperti tanah gamping gitu. Namun untuk memasuki gunung ini
lebih dekat dan untuk menaikinya sepertinya tidak bisa teman-teman, dikarenakan apa? Di sini sudah ada pagar pembatas yang dibatasi dengan rantai ini, tertutup jalannya untuk masuk nggak bisa. Ini artinya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk masuk, dikarenakan ini termasuk juga milik sebuah PT. Ini di sini juga ada tulisannya, sudah ada peringatannya, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk area proyek. Terima kasih. Begitu. Berarti gunung ini dipakai untuk proyek sebuah PT yang saya sebutkan tadi, teman-teman ya. Ya, tanahnya putih seperti tanah gamping. Atau memang ini tanah gamping ya? Atau marmer, saya sendiri juga tidak paham, karena saya sendiri pun juga bukan masyarakat sini. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, sepertinya harus bertanya-tanya dulu dengan orang yang lebih tahu tentang gunung ini. Tapi tidak mungkin saya menanyakan lebih detail, dikarenakan di sini saya tidak menjumpai seorang pun yang lagi santai-santai. Kalaupun saya menjumpai tadi, barusan ada di sawah lagi sibuk mengerjakan panen padinya. Nah, di sini juga terlihat lebih jelas lagi Gunung Amponnya yang dari sini. Di sana tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Tapi kali ini lebih jelas lagi kalau kita saksikan lewat sini ya. Dari arah sini tampak jelas sekali. Itu adalah Gunung Ampon yang kira-kira jaraknya sekitar kurang lebih 1 kiloan dari sini, atau mungkin tidak sampai 1 kilo, bisa jadi teman-teman. Ini hanya prediksi saya saja. Ternyata di Gunung Gedang ini, pas di bagian pinggir dekat jalan ini ada sebuah bangunan yang cukup unik. Sepertinya itu sebuah sumur ya, kalau tidak salah begitu, sumur atau apa. Yang jelas ini ada sebuah bangunan yang lawas juga. Sepertinya bangunan, kalau tidak salah perkiraan saya, di era sekitar tahun 40-an atau tahun berapa, kira-kira begitu kalau tidak salah. Ini hanya prediksi saja ya teman-teman ya. Saya akan coba untuk mereviewnya lebih lebih dekat sini ya. Maaf, ini jalannya agak sedikit susah. Ini adalah bangunannya teman-teman. Ya betul, ini sepertinya sumur teman-teman. Karena di bagian atas ini ada penyangganya untuk menimbanya, biasanya begitu. Ini sumur tua sekali, dan memang ini bangunan lawas, bangunan kuno. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita saksikan bersama-sama. Saya akan mereviewnya lebih dekat lagi. Ini sepertinya tidak bisa teman-teman, terlalu beresiko karena tanahnya ini cukup beresiko jika diinjak. Apalagi saya tidak berani untuk menaikinya, dikarenakan itu di sana sudah ada tulisannya, ada larangannya agar tidak memasuki wilayah ini, begitu. Karena ini milik sebuah PT, sehingga saya tidak berani melanjutkan untuk menaikinya ke atas. Kalau saya menaikinya itu artinya saya melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di sini, sehingga mau tidak mau saya hanya mereviewnya dari jarak yang tidak terlalu dekat. Kalaupun dekat, ini hanya mendekati bagian pinggir sumur ini, sumur tua yang berada di Gunung Gedang ini. Kalau dilihat dari segi batu batanya ini sepertinya di era-era sekitar 40 atau 50-an, kira-kira segitu ya. Karena kalau untuk di era kerajaan, zaman kerajaan dahulu, batu batanya tidak seperti ini. Batu batanya itu lebar-lebar, ini tidak terlalu lebar, hanya sedikit tebal saja. Nah, mungkin di zaman era-era zaman Belanda dahulu ya.
Di sini pun saya juga tidak mendeteksi adanya energi-energi yang ganjil, biasa-biasa saja. Dan memang di sini tempatnya netral sekali, teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan langsung untuk menuju ke Gunung Ungkal tadi. Ini saya kembali turun untuk menuju ke jalan ya. Ya baik, langsung saja saya akan ke sana untuk mendekati Gunung Ungkal. Setelah kita melihat bersama-sama Gunung Gedang tadi, di sini saya sudah mulai mendekati Gunung Ungkal. Ini sudah semakin dekat sekali teman-teman, tidak sampai 1 kilo kalau dari sini, mungkin sekitar setengah kiloan ya. Semakin saya mendekati Gunung Ungkal, ternyata Gunung Amponnya pun juga semakin dekat ternyata teman-teman. Dan untuk menuju ke Gunung Ungkalnya, saya harus ke sana, lurus ke sana, mengikuti jalan ini. Dan ternyata di sini ada jalan kecil yang berada di tengah persawahan. Mungkin ini jalan untuk menuju ke Gunung Amponnya, ya. Tapi lumayan jauh sekali teman-teman untuk menuju ke Gunung Ampon. Mungkin sekitar setengah kilo lebih ya, untuk ukuran berjalan kaki menurut saya lumayan gitu. Karena di sana pun juga banyak sekali rumah-rumah warga di kaki Gunung Amponnya. Di sini saya sudah semakin mendekati Gunung Ungkal dan saya akan terus menyusurinya untuk menuju ke Gunung Ungkal. Di sebelah saya ini ada pemakaman umum, teman-teman. Ya, ternyata ini pemakaman umum pas di pinggir jalan. Terus untuk menuju ke Gunung Ungkalnya, saya harus terus lurus ke sana mengikuti arah jalan ini. Jadi sebelumnya saya akan coba untuk turun ke sini karena di sini ada arah lurus untuk menuju ke jalur alternatif, sepertinya begitu, untuk mendekati Gunung Ungkal. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan benar dan saya akan coba untuk melewati sini. Karena di sini di sebelah sini ini juga ada sungai yang mengalir, yang mungkin dari arah Gunung Ungkal juga. Ternyata di sini cukup lumayan sedikit angker teman-teman ya. Saya spontan mendadak di sini merasakan adanya benturan energi yang berbeda. Energi yang saya rasa itu energinya cukup ganjil sekali, dan memang di sini ada beberapa sosok penghuni sini yang tidak mengganggu juga sih, tapi ada beberapa juga energi negatif yang saya rasakan di sini. Saya coba lurus saja ke sana. Ini jalurnya ini tidak karu-karuan dan harus melewati jalur-jalur kecil. Jalannya ini kecil. Ternyata di sini juga ada sebuah bangunan yang cukup lawas sekali. Nah, ini bisa diperhatikan, ini
sepertinya sebuah kolam atau jalur aliran sungai yang memang sengaja di sini ada sebuah bangunan kotak berbentuk kotak yang menyerupai mirip kolam untuk penampungan air. Mungkin begitu kira-kira kalau tidak salah ya. Karena di sini ini ada bangunannya yang cukup lawas sekali, dan ini memang bangunan lawas karena tidak disemen, sepertinya hanya menggunakan tanah lempung. Sepertinya begitu. Sampai ke sana ya bangunan lawasnya ini. Baik, saya coba lurus saja ke sana. Nah, ini semakin dekat teman-teman. Tapi untuk mendekati Gunung Ungkalnya sepertinya memang tidak bisa kalau lewat jalur sini. Berarti saya harus putar balik. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan arah yang lebih dekat lagi untuk menujunya. Di sini saya sudah semakin dekat dengan Gunung Ungkalnya, dan tampak jelas sekali kalau kita lihat dari sini. Mungkin sekitar kurang lebih tidak sampai 200 meter teman-teman, sekitar 150 meteran kalau dari sini, kira-kira begitu. Gunung Gedangnya masih terlihat jelas dari sini karena memang jaraknya tidak terlalu jauh ya. Coba saya lurus ke sana terus untuk lebih dekat lagi ke Gunung Ungkalnya, karena saya sangat penasaran sekali. Di sana itu ada sebuah gundukan yang berada di tengah-tengah yang terbentuk seperti batu besar, tapi itu bukan batu, yang jelas itu mungkin adalah sejenis tanah yang sejenis padas, karena itu adalah sebuah pegunungan meskipun gunungnya ini kecil, dan itu yang disebut dengan Gunung Ungkalnya, termasuk deretannya di sana itu. Dan di antara 3 gunung ini, termasuk Gunung Ungkal ini adalah yang paling besar di antara ketiga gunung ini, yaitu Gunung Gedang dan Gunung Ampon tadi. Barusan saya dari sana menuju ke sini, ternyata di sini memasuki sebuah perkampungan yang ada jalurnya untuk menuju ke sana. Ini semakin dalam ini, sepertinya kampungnya semakin agak ke dalam untuk menuju ke Gunung Ungkalnya. Sebenarnya tadi di sana ada jalan menuju ke Gunung Ungkal, tapi saya penasaran yang jalur sini, sehingga saya ke sini teman-teman. Coba saya akan mereview sejenak di bagian sana. Kalau memungkinkan untuk saya lebih dekat dengan Gunung Ungkal lewat sini, saya akan meneruskan. Tapi kalau tidak, saya akan putar balik menuju ke arah yang saya ketahui tadi. Nah, di sini juga ternyata ada, pas di depan rumah warga, ini ada seperti lumpang kuno yang terbuat dari batu ya. Nah, ini nampak jelas sekali. Ini sudah pasti kuno ini. Ini terbuat dari batu andesit yang asli dengan pahatan kuno. Tapi saya tidak berani untuk lebih detailnya untuk mendekati rumah ini dikarenakan belum ada izin dari pemiliknya, pemilik rumah. Ya, saya coba menyusuri jalan terus. Ternyata di sini juga ada gangnya, gang kecil untuk menuju ke rumah-rumah warga. Tapi kira-kira sepertinya ini arahnya ke sana, teman-teman.
semakin sejuk udaranya di sini, semakin ke sini karena ini saya sudah berada di kaki Gunung Ungkal. Pas ini di kaki Gunung Ungkal, teman-teman. Ternyata di sini juga ada tempat-tempat yang unik, rumahnya juga unik juga, dan cukup teduh sekali. Terus di sini udaranya sangat sejuk sekali, layaknya udara pegunungan begitu. Di sini memang pas berada di kaki Gunung Ungkal saya. Oh, ternyata di sana itu ada jalur naik. Untuk menaikinya saya sendiri tidak tahu ada apa di atas sana dan untuk apa, atau mungkin ada tempat-tempat bersejarah atau apa. Yang jelas ini pasti ada tempat bersejarah, dan itu ternyata faktanya di sana itu ada bangunan kuno, bangunan lawas, jelas sekali. Saya tanya dulu di sini, dek arep takon dek nggih, nek nang dhuwur kono nang apa dek, munggah gini nang bangunannya apa atas ini ya. Nah, kuburannya siapa? Kuburan umum apa? Nun sewu Mas, nggak ada tanggap. Menawi naik niki wonten bangunan apa Mas? Kuburan makam umum. Oh, makam umum. Kalau kinten nek wonten situs-situs bersejarah napa pripun? Oh, mboten. Nggih, nuwun Mas nggih. Ya, di sini ternyata tempatnya makam umum, teman-teman. Karena saya tadi penasaran, kebetulan pas di hadapan saya ini pas, ini ada bangunan lawas sekali. Nah, saya coba melihat di sebelah sini terus untuk mereview lebih detail lagi, lebih dekat lagi. Oh ya benar teman-teman, ini ada tulisannya. Pembangunannya mungkin kurang jelas ya di kamera. Bentar saya jelaskan dulu. Nah, ini lebih jelas lagi. Pembangunannya di tahun 1964 ya, betul sekali. Ini ternyata di sini juga ada 4 rumah warga yang mungkin mentoknya ke sini, terus kalau ke sana terus ini menaiki gunungnya, Gunung Ungkal ini. Berarti saya tidak perlu putar balik, tidak perlu melewati jalur sana tadi yang saya lewati. Saya cukup lewat sini saja sudah bisa menaiki Gunung Ungkal. Itu juga ada bangunan yang cukup lawas sekali, terlihat jelas dari sini. Ternyata kalau kita saksikan bersama-sama, di sini itu banyak sekali, termasuk peninggalan-peninggalan, termasuk tadi yang sahabat-sahabat saksikan sendiri, ada seperti lumpang atau untuk penyimpanan apa itu yang terbuat dari batu andesit yang asli bahan lawas, memang ternyata ada di depan rumah warga. Ini sedikit ngos-ngosan, dan saya akan coba untuk mereviewnya ke sana. Ini yang tadi tembusannya makam umum tadi, ternyata lewat sini juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Di sini saya sudah merasa ada yang menghadang, namun itu positif, tidak masalah. Saya sudah permisi uluk salam, dan saya tidak ada niat apa-apa selain hanya membuat video biasa di sini. Dan penyambutannya pun juga alhamdulillah baik. Wah, ini ternyata masih naik lagi teman-teman.
Di sana itu ada tangga yang naik lagi di sana ternyata. Terus saya tidak tahu tangga itu arahnya kemana, kalau tadi itu barusan sudah jelas-jelas untuk makam umum, tapi kalau sana, wah, luar biasa, Masya Allah. Ini sambil ngos-ngosan saya. Sudah terlalu jauh saya berjalan kaki, teman-teman, untuk menikmati suasana pegunungan, pedesaan, dan juga ada sedikit misteri-misteri yang saya rasakan. Nanti kalau saya turuti kemauan saya, ini nggak ada habisnya dan bisa kesasar-sasar. Apalagi saya bukan masyarakat sini, belum tahu seluk-beluknya sini, sehingga saya harus lebih berhati-hati. Dan sebaiknya saya kembali saja untuk melewati makam umum tadi. Ya, tadi ini tembusannya ke sini, kalau saya lihat dari tangga tadi, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan turun. Semakin ngos-ngosan. Itu adalah rumah-rumah, depan rumah yang saya lewati tadi. Terus saya tadi berada di situ, tanya sama adik kecil tadi, ternyata di sini makam umum. Tapi saya sendiri tidak tahu yang bagian atasnya lagi tadi ada juga tangga yang naik lagi. Tempat apa? Saya tidak sempat mereviewnya dikarenakan waktunya semakin sore. Apalagi saya bukan masyarakat sini, tentunya tidak tahu seluk-beluk sini, harus ekstra berhati-hati. Selain itu harus punya batasan-batasan agar tidak melampaui batas untuk mereviewnya begitu. Kecuali kalau saya tadi itu bersama salah satu warga masyarakat sini saja, itu tidak masalah. Dan memang ada sedikit petunjuk juga, termasuk salah satu dari beberapa adab maksudnya yang perlu kita lakukan, yaitu selain permisi juga mengajak salah satu warga setempat. Tapi di sini sepi sekali orangnya, teman-teman. Ini sudah jam setengah 4 sore lebih 3 menit. Bisa disaksikan. Nah, ini kurang jelas ya. Setengah 4 sore lebih 3 menit. Sini ada sungainya juga. Saya coba untuk kembali saja, dikarenakan ya saya akan kembali saja, teman-teman ya, karena ini waktunya semakin sore dan ini juga sudah ngos-ngosan. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.